Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas IF1B akan mempresentasikan hasil Project Based Learning kami. Kelompok kami dibimbing oleh seorang dosen yang luar biasa, Ibu Sartika SXT MN selaku manajer proyek. Judul Project Based Learning kelompok 6 adalah Layanan Penjualan Komponen Komputer Berbasis Web, di mana aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pembeli yang khususnya membutuhkan perangkat komponen komputer ataupun jasa perbaikan komputer. Pada aplikasi kami, user tidak diwajibkan untuk login terlebih dahulu, namun ketika mereka mengklik daftar produk ataupun mengklik salah satu produk ketika mereka belum login, mereka akan langsung dibawa ke halaman login. Luaran aplikasi yang telah didapatkan oleh kelompok 6 adalah revisi use case oleh manajer proyek, flowchart, revisi UI design oleh kelompok, revisi IRD oleh manajer proyek, aplikasi, dan yang terakhir, black box testing. Use case yang telah kami revisi adalah memisahkan fungsi buy and payment. Berikut adalah tampilan desain Figma yang sebelumnya, dan ini adalah tampilan yang barunya. Mengapa kami melakukan revisi? Karena menurut kami aplikasi yang sebelumnya terlihat tidak dinamis dan juga terlihat sangat sulit untuk dinavigasi. Maka dari itu kami melakukan revisi UI design meskipun kelompok kami sudah di tahap implementasi front end. Saya kini akan menjelaskan source code dari capaian akhir aplikasi, CRUD, produk, dan juga penambahan produk dalam keranjang. Baik, di sini adalah untuk penambahan produknya. Ini adalah form untuk menambahkan produk baru beserta dengan inputan-inputan yang diperlukan seperti inputan untuk nama produk, kategori, harga, deskripsi, stok, dan juga foto produk. Dan sini untuk bagian backend-nya untuk mengatur data-data yang akan masukkan dalam database ini berfungsi untuk mengambil request inputan dari frontend tadi. Dan jika semua inputan tadi terpenuhi, maka akan kembali ke dashboard produk dengan pesan sukses tambah produk hasil. Tetapi jika pesan tadi tidak terpenuhi, maka akan kembali ke dashboard produk tapi dengan pesan gagal tambah produk gagal. Karena ini adalah untuk tampilan front end untuk edit produknya. Di sini ada form untuk ngisi-ngisi apa aja yang perlu diisi inputannya seperti nama foto produk, nama produk, kategori, harga, deskripsi, dan harga. Dan kita lihat di sini dari controllernya, di sini ada function update untuk edit produk di database nanti. Ini untuk mengambil request dari inputan tadi yang ada di front end tadi. Dan ini adalah if statement di mana jika ada perubahan untuk foto produk, maka foto produk itu akan juga diganti, sedangkan kalau tidak, maka yang akan digantikan hanyalah nama produk. Yang lain-lain selain foto produk tersebut, dan akan kembali ke root produk penjual dengan pesan sukses berhasil edit produk. Untuk hapus produknya, di sini ada form untuk hapus produknya, dan jika kita lihat dari controllernya, di sini ada fungsi disuruh untuk hapus produknya. Yang pertama, kita akan mencari dulu produknya itu sesuai dengan ID produknya, dan lalu kita akan hapus fotonya dan hapus data-data produk dari database, dan lalu kita akan kembali lagi ke root produk penjual. Baiklah, saya akan menjelaskan source code untuk bagian tambahkan produk dalam keranjang. Ini adalah FE dari produk detail, karena kita akan menambahkan produk tersebut dari halaman produk detail. Nah, ini adalah formnya untuk memasukkan barang tersebut dalam keranjang. Ini tidak perlu diisi, ini hanya untuk memasukkan default value ke dalam database. Dan ini dalam card controller ini adalah fungsi add to cart untuk memasukkan produk dalam database. Ini adalah untuk mengambil apa saja yang perlu seperti harga, ID produk, dan jumlah produk. Nah, dan ini adalah if statement untuk mengecek apakah produk tersebut ada dalam cart atau tidak. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan produk baru di dalam database. Jika iya, produk yang sama dalam cart, maka sistem akan menambahkan stoknya saja. Saya Kenny Argansaan. Baik, saya Risa India. Saya akan menjelaskan tentang fitur checkout. Berikut bisa dilihat pada baris ke-7 hingga baris ke-24 itu merupakan alert atau informasi jika ada terjadi error ataupun sukses. Kemudian ada untuk menunjukkan alamat pengiriman berupa nama dari pembeli, nomor HP, dan alamat lengkapnya. Kemudian alamat juga bisa diubah dengan mengklik tombol ubah alamat. Kemudian di bawahnya merupakan detail dari produk yang dipesan seperti produk, kemudian jumlah, harga per unitnya, dan harga total yang harus dibayar. Berikut source code-nya dari baris 60 hingga baris 94. Kemudian di bawahnya itu ada forum pemesanan di mana semua barang-barang dan informasi dari barang-barang yang kita pesan itu akan diproses. Kemudian ada metode pembayaran, itu ada COD dan transfer bank. Pada halaman detail ini seperti ini source code-nya. Ada bukti pembayaran, ada ID produk, nama produk. Berikut tabel-tabel dari seluruh detail-detail dari pesanan kita yang telah dibuat oleh pembeli. Di sini saya akan mencoba untuk men-check out barang. Kita pilih dulu di check out. Seperti di source code sudah tampil semua dalam alamat pengguna dan produk yang dipesan, dan kita coba untuk mentransfer menggunakan bank.
buat pesanan dan akan dialihkan ke halaman pesanan. Di sini ada detail dan bukti pembayaran uploadannya. Di sini ada detail juga. Ketika belum membayar bukti pembayaran, kita bisa upload juga melalui detail. Maka situs pembayaran sudah melakukan pembayaran. Jika kita tengok di detail, itu sudah ada. Seperti biasa ada alert jika ada terjadi sukses dan warning. Kemudian di sini ada detail-detailnya, source code untuk menampilkan seluruh detail. Oke, kita lanjut ke sisi penjualnya. Jika ada terjadi, bisa lihat detail juga. Di sini ada tombol kirim pesanan. Oke, kirim pesanan ke pembeli. Sama saja seperti pesanan yang ada di pembeli, yang beda adalah tombolnya. Di sini ada tombol untuk mengirim pesanan. Kembali ke pesanan yang ada pada pembeli, dan jika sudah ada terima pesanan, kita terima. Dan pesanan telah sampai di tangan pembeli. Kemudian kita bisa simpan riwayatnya. Maka di pesanan sudah hilang, kemudian akan muncul berikut dari source code riwayat pesanan. Itu saja dari saya serahkan kepada rekan saya. Di sini saya akan menunjukkan dashboard dari penjual. Di sini adalah source code-nya pada baris 1 hingga terakhir. Jika kita menggunakan AUS, kemudian ada panduan pengelolaan akun pembeli dan menjual. Dan di sini adalah data diri penjual akan ditampilkan. Fitur aplikasi yang dapat kami selesaikan adalah fitur login, registrasi, akses aplikasi tanpa login, wajib login ketika ingin mengakses produk, tambahkan keranjang, mengurangi dan menambahkan barang kepada keranjang, edit profile, kategori produk, daftar produk, detail produk, check out, edit alamat saat check out, melihat detail pesanan pembeli, melihat detail transaksi pembelian oleh pembeli. Namun ada satu fitur yang tidak dapat diselesaikan oleh kelompok kami, yaitu fitur forgot password, dikarenakan seringnya terjadi error dan kelompok kami tidak dapat menyelesaikannya. Selanjutnya, history logbook. Pada minggu 8, kami telah melakukan revisi pada UI dan desain prototipe pada bagian kami dengan masa waktu selama seminggu dengan presentasi 24%. Pada minggu ke-9, kami melakukan implementasi pada sisi front-end sisi penjual dalam waktu seminggu dengan presentasi 9%. Dan pada minggu yang ke-10, kami melakukan implementasi pada front-end sisi pembeli dengan kurun waktu 1 minggu dengan presentasi 7%. Pada minggu ke-11, tim kami melakukan perbaikan pada front-end sisi penjual dan pembeli dengan kurun waktu selama 1 minggu dengan progres sebesar 5%. Pada minggu ke-12, kami telah melakukan implementasi pada back-end sisi penjual dengan kurun waktu selama 1 minggu dengan progres sebesar 8%. Dan pada minggu yang ke-13, kami telah melakukan implementasi back-end sisi penjual dengan kurun waktu seminggu dengan presentasi 8%. Dan pada minggu yang ke-14, tim kami telah melakukan implementasi dan testing pada aplikasi penjualan komponen komputer berbasis web dan kelengkapan berkas dengan kurun waktu 1 minggu dengan presentasi 13%. Job desk yang telah kami penuhi selama kami membuat aplikasi ini, saya Yulia Pipka, membuat desain dan prototipe revisian, desain logo aplikasi, membuat dan melengkapi berkas kelengkapan kelompok untuk dikumpulkan ke Siap PBL, membuat video presentasi, memanajemen kerja kelompok, dan juga membantu front-end dalam merapikan tampilan aplikasi. Saya Kini Argansaan telah membuat tampilan front-end dari halaman login sampai detail transaksi pembelian dan juga membantu implementasi back-end. Nama Kevin Aldi Panjaitan, saya telah membuat poster, banner, dan iklan dalam aplikasi. Yang terakhir adalah refleksi dan kesimpulan, di mana kelompok kami juga menemukan beberapa masalah saat mengerjakan proyek ini. Yang pertama ada problem error, di mana ini terjadi ketika kami mulai mengcoding dan menghambat proses pengerjaan PBL. Untuk problem error ini, kami menggunakan Stack Overflow, ChatGPT, dan beberapa website pendukung seperti Santri Coding untuk menemukan solusi error. Yang kedua adalah problematika waktu. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan Zoom ataupun Discord untuk mengerjakan secara online. Dari mini PBL ini, kelompok kami dapat belajar lebih mandiri dan semakin banyak pengalaman dalam dunia pemrograman. Kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sartika SSTM Eng selaku manajer proyek kelompok 6, dan juga kepada Pak Abdul Zikri, Kak Agus Fatullah, dan Bu Hilda selaku dosen mata kuliah terkait, di mana telah membimbing kami mulai dari awal sampai berakhirnya mini PBL ini. Demikian presentasi dari kelompok 6, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.